Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Aulia Rahma, kelas 2B, Prodi Pendidikan Luar Biasa, NIM 2020218622B0046. Dosen pengampu Sugiyartati SPD MPD. Biografi singkat penerbit teori Skinner. Yang pertama yaitu Burghoff Friedrich Skinner, lahir di Susquehanna, Pennsylvania, 20 Maret 1904. Meninggal di Massachusetts pada 18 Agustus 1990. Pada umur 82 tahun, adalah seorang psikolog Amerika Serikat, terkenal di aliran behaviorisme. Inti pemikiran Skinner adalah setiap makhluk hidup bergerak karena mendapat rangsangan dari lingkungan. Sistem tersebut dinamakan cara bekerja yang menentukan. Setiap makhluk hidup pasti berada pada proses bersinggungan dengan lingkungannya. Di dalam proses itu, makhluk hidup menerima rangsangan atau stimulan tertentu yang membuatnya bertindak. Rangsangan itu disebut stimulan yang menggugah. Berikut alma mater dari B.F. Skinner, yaitu Hamilton College, Universitas Harvard. Yang kedua dikenal atas analisis behaviorisme. Karir ilmiah, bidang psikolog, Institut Universitas Minnesota, Universitas Indiana, dan Universitas Harvard. Terinspirasi yang pertama yaitu Charles Darwin, yang kedua Ivan Pavlov, yang ketiga Ernest Mach, dan yang keempat Jacques Ellul. Kepribadian dan belajar. Hakikat teori Skinner adalah teori belajar, bagaimana individu memiliki tingkah laku baru, menjadi lebih terampil, dan menjadi lebih tahu. Kepribadian dapat dipahami dengan mempertimbangkan tingkah laku dalam hubungannya yang terus-menerus dalam lingkungannya. Cara yang paling efektif untuk mengubah mengontrol tingkah laku adalah yang pertama yaitu tingkah laku kontrol diri, yang kedua stimulan aversif, yang ketiga conditioning klasik, dan yang keempat conditioning operan. Yang pertama yaitu tingkah laku kontrol diri. Prinsip dasar pendekatan Skinner adalah tingkah laku disebabkan dan dipengaruhi oleh variabel eksternal, tidak dalam diri manusia, bahkan dari luar lingkungan, yang mempengaruhi tingkah laku. Pengertian kontrol diri ini bukan mengontrol kekuatan di dalam self, tetapi bagaimana self mengontrol variabel-variabel yang menentukan tingkah laku. Seperti contohnya yaitu saat marah berusaha meredakan emosi. Tidak mengambil keputusan pada saat emosi. Yang ketiga, menahan agar tidak boros, yaitu stimulan aversif.
Lawan dari stimulan aversif yaitu stimulan penguatan, sesuatu yang tidak menyenangkan atau bahkan menyakitkan. Perilaku yang diikuti oleh stimulan aversif akan memperkecil kemungkinan akan diulanginya perilaku tersebut pada masa-masa selanjutnya. Seperti halnya tidak memberikan nilai pada saat siswa tidak mengerjakan soal ujian atau bahkan soal-soal lainnya. Yang ketiga yaitu conditioning klasik. Disebut juga conditioning responden karena tingkah laku dipelajari dengan memanfaatkan hubungan stimulan respon yang bersifat releks bawaan. Dan yang keempat yaitu conditioning operand. Sistem tingkah laku kata Skinner terdiri dari dua hal, yaitu respon dan operan. Singkatnya, setiap tingkah laku individu disebabkan oleh stimulus yang selalu mendahului respon. Misalnya, menyempitkan mata karena sinar, menggigil karena dingin, dan sebagainya. Menurut orang pertama yang mempelajari pengkondisian ini adalah Ivan Pavlov. Dengan mengkondisikan klasiknya lewat penelitian keluarnya air liur anjing. Mula-mula, air anjing itu diberi makan dan setiap makanan diberi sebelumnya lonceng dibunyikan. Karena adanya makanan, maka air liur anjing karena setiap makanan keluar sebelumnya didahului lonceng juga bunyi. Maka setelah beberapa waktu pengkondisian itu, apabila lonceng dibunyikan dan tidak diberi makan, maka air liur tetap keluar. Charles Robert Darwin adalah seorang naturalis dan ahli geologi Inggris paling dikenal untuk kontribusinya kepada teori evolusi. Dia mengemukakan bahwa semua spesies berasal dari nenek moyang bersama dan berkembang dari waktu ke waktu. Teori evolusi menurut para ahli, beberapa ahli mendefinisikan teori evolusi sebagai berikut. Yang pertama yaitu Anaximander, berpendapat bahwa asal mula kehidupan di bumi adalah lautan. Maka dari itu, semua makhluk hidup yang ada di bumi, termasuk manusia pada awalnya adalah ikan. Saat panas, matahari menyebabkan munculnya daratan dari bumi, makhluk hidup mulai berpindah ke daratan. Menurutnya, hal itu membuat terjadinya evolusi makhluk hidup dari ikan menjadi berbagai makhluk hidup darat, termasuk manusia. Yang kedua yaitu George Louis Leader, percaya bahwa bumi sudah sangat tua, lebih dari 70.000 tahun. Oleh karena itu, dia berpendapat bahwa makhluk hidup sudah ada dan berkembang selama masa usia bumi, berdasarkan gerakan migrasinya. Akibat dari gerakan migrasi tersebut, makhluk hidup pada akhirnya harus beradaptasi dengan lingkungan barunya. Pada adaptasi itulah yang menyebabkan makhluk hidup berevolusi karena adanya interaksi partikel organik yang memicu perubahan makhluk hidup. Yang ketiga yaitu Jean-Baptiste Lemaitre, memiliki dua gagasan mengenai evolusi. Gagasan pertama berkaitan dengan bagian tubuh yang menggunakan dan tidak digunakan makhluk hidup. Melalui gagasan ini, ia menganggap bahwa bagian tubuh yang terus-menerus dipakai makhluk hidup dalam menghadapi lingkungan tertentu akan lebih besar dan lebih kuat.
dibandingkan anggota tubuh yang jarang digunakan. Sementara anggota tubuh yang jarang digunakan akan mengenai kemunduran. Gagasan kedua, Lamarck berkaitan dengan pewarisan sifat atau ciri-ciri yang diperoleh makhluk hidup dan beradaptasi dengan lingkungannya. Pewarisan sifat atau ciri-ciri inilah yang memodifikasi organisme yang diperoleh selama hidupnya. Contohnya, jerapah yang disebut berleher pendek, tapi karena lehernya terus-menerus menjulur untuk mendapatkan daun di pohon yang tinggi, leher jerapah mulai menjadi panjang. Leher panjang inilah yang diwariskan ke semua keturunannya. Dan menurut Charles Robert Darwin berpendapat bahwa evolusi terjadi melalui proses seleksi alam. Hanya makhluk hidup yang dapat menyesuaikan diri dengan alam yang dapat bertahan hidup. Berbeda dengan Lamarck yang menganggap bahwa jerapah pada awalnya hanya berleher pendek. Darwin berpendapat bahwa leher jerapah pada awalnya bervariasi. Ada yang berleher pendek dan ada yang berleher panjang. Lewat proses seleksi alam, jerapah yang berleher pendek akhirnya punah dan hanya jerapah berleher panjanglah yang berhasil bertahan hidup dan bereproduksi hingga saat ini. Yang terakhir yaitu Ernst bidang yang sangat ia gemari yaitu yang pertama yaitu teknik Zoedock-Schropp yang mempublikasikan fotografi pertama yang menunjukkan sebuah gelombang kejut yang dibentuk oleh peluru yang meleset melewati batas kecepatan suara yang sangat menakjubkan, dan pekerjaan yang dilakukan Mach adalah caranya menangkap fenomena gelombang kejut. Yang kedua yaitu Jacques Laub adalah seorang ahli fisiologi dan biologi Amerika kelahiran Jerman. Melakukan eksperimennya yang paling terkenal pada partenogenesis buatan. Dengan percobaan ini, Laub mampu menyebabkan telur bulu babi memulai perkembangannya dengan embrio tanpa sperma. Modifikasi kimia dari air tempat telur disimpan berfungsi sebagai stimulus untuk perkembangan. Begitulah teori evolusi menurut para ahli. Yang pertama yaitu Anaximander, yang kedua George Louis Lecher, dan yang ketiga Charles Robert Darwin, yang keempat Jean Baptiste Lefebvre. Sekian video pembelajaran kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.